Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novera Amanda Tanjung dengan NIM 2014-05-0009. Di sini saya akan membacakan tafsiran surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi isnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan arti dari ayat tersebut, yaitu Allahu la ilaha illa huwa, artinya itu Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maksudnya yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Huwal memiliki arti yang hidup kekal, yakni lawan kata dari kematian, dan Allah memiliki kehidupan yang sempurna, tidak sirna atau berubah, dan kehidupannya tidak terdapat kekurangan. Qayyum artinya lagi terus menerus mengurus makhluknya, yakni yang senantiasa mengurus dan menjaga makhluknya. Sinatu artinya tidak mengantuk, yakni apa yang terjadi sebelum tidur seperti lelah dan menutup kedua matanya, dan Allah tidak mengantuk sama sekali. Manzallazi yasfa'u indahu illa bi isnih, artinya tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, yakni tidak ada dari makhluknya yang mampu memberi manfaat untuk makhluk lainnya dengan syafaat maupun yang lainnya selama Allah belum mengizinkan pemberian syafaatnya. Ya'lamu ma baina aydihim, artinya Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, yakni yang di hadapan mereka berupa kehidupan akhirat, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka yaitu kehidupan di dunia, wasi'a kursiyyuhu, yaitu kursi Allah meliputi langit dan bumi. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Kursi adalah tempat kedua kaki, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Sa'id bin Jubair, Al-Kursi adalah ilmunya. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam At-Tabari, dan pendapat lain mengatakan Al-Kursi adalah arsy itu sendiri. Wala ya'udduhu hifzuhuma, artinya dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, yakni penjagaan langit dan bumi tidak memberatkan Allah Ta'ala dan tidak mendapatkan sedikit pun kesusahan dari hal itu. Aliyu, dan Allah maha tinggi, yakni maha tinggi dari makhluk-makhluknya dengan ketinggiannya dan kekuasaannya atas mereka. Ayat ini disebut juga dengan ayat kursi, dan diriwayatkan hadis-hadis yang sahih bahwa ayat ini adalah ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah bertanya kepadanya, menurutmu ayat mana di kitab Allah merupakan ayat yang paling utama? Lalu ia menjawab, ayat kursi. Rasulullah bersabda, semoga dipermudahkan bagimu Abu Munzir. Dari Asma binti Yazid bin As-Sakan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda dalam dua ayat ini, bahwa di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung. Allahu, Allah nama zat Tuhan tabaraka wa ta'ala. La ilaha illa huwa, ialah
sesembahan dan tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, karena Allah yang maha menciptakan, maha memberi rizki, dan maha mengatur segala sesuatu. Hanya kepadanya lah segala sesuatu dikembalikan, maka segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak boleh diibadahi dan batil. Al-Hayyu yaitu zat yang memiliki kehidupan yang mulia dan tidak dimiliki oleh selain Allah Ta'ala. Hal ini yang membuat Allah berkuasa, berkehendak, berilmu, mendengar, melihat, dan berbicara. Al-Qayyum yaitu zat yang mengatur segala sesuatu yang ada di kerajaannya, baik yang di atas maupun yang di bawah bumi. Zat yang mengatur setiap jiwa apa yang mereka perbuat. Sinah, rasa kantuk yang ada sebelum tidur. Kursiyuhu, al-kursi maknanya adalah tempat meletakkan kedua kaki. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Ya'udduhu, memberatkan dan menyulitkan. Makna ayat ini yaitu ketika Allah Ta'ala mengabarkan mengenai keadaan di hari kiamat, yaitu hari di mana tidak ada jual beli maupun syafaat, dan orang-orang kafir termasuk orang-orang zalim, Allah mengabarkan tentang kemuliaan, kesempurnaan, dan besarnya kekuasaannya. Dialah Allah yang pantas disembah dengan benar, dan peribadahan kepadanya lah yang menyelamatkan hamba dari kengerian hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Allah zat yang tidak ada sesembahnya selainnya, yaitu Allah satu-satunya zat yang pantas disembah dan benar, dan tidak ada sesembahan yang pantas disembah selainnya. Firman Allah, Al-Hayyul Qayyum yaitu zat yang maha hidup, tidak didahului oleh kematian dan juga tidak akan didatangi kematian. Al-Qayyum artinya maha mulia yang mengurusi segala urusan makhluk. Jikalau bukan karena kekuasaannya, pastilah tidak akan tegak urusan alam semesta ini. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur, karena mengantuk dan tidur merupakan sifat cacat atau kurang. Padahal Allah Ta'ala zat yang memiliki kesempurnaan secara mutlak. Potongan ayat ini sebagai penjelasan dalam potongan ayat sebelumnya, di mana makhluk yang mengantuk dan tidur tidak memiliki kekuasaan terhadap seluruh makhluk, tidak bisa memberikan penjagaan rezeki dan pengaturan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, berupa penciptaan makhluk, kepemilikan dan pengaturannya. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih, siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah Ta'ala yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit maupun bumi, menyebutkan siapapun di dunia maupun di akhirat untuk memberikan syafaat tanpa seizin darinya. Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, disebabkan oleh kelemahan total mereka. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi karena kesempurnaan zatnya. Wala yauduhu hifzuhuma, tidak memberatkan atau menyulitkannya penjagaan terhadap langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan di dalamnya. Wa huwal aliyul azim, Al-Ali yaitu maha tinggi yang tidak ada sesuatu pun di atasnya, dan maha perkasa yang tidak terkalahkan oleh yang lain, dan maha besar di mana hal yang lain kecil di hadapannya. Pembelajaran yang kita dapatkan dari ayat ini yaitu merupakan ayat yang paling mulia di dalam kitabullah, mengandung 18 nama Allah, baik yang jelas maupun yang tersirat. Jumlah kata dalam ayat ini ada 50 dan jumlah kalimat ada 10. Seluruhnya berbicara tentang rububiyah Allah Ta'ala, nama sifatnya, dan menunjukkan tentang kemuliaan zatnya, ilmunya, dan kekuasaannya, serta besarnya kedudukan Allah. Dianjurkan untuk membacanya setelah salat wajib,
ketika akan tidur dan di dalam rumah untuk mengusir syaitan.